Saya share screen sebentar. Nah, ini pertemuan keempat ya harusnya. Pertemuan ini kita belajar proses manajemen and process oriented improvement program. Jadi proses manajemen adalah isu-isu mengenai managing, controlling, dan improving proses. Jadi sebenarnya ya definisi dari manajemen itu adalah bukan hanya sekedar manage saja, tapi juga mengontrol dan improve, mengembangkan. Nah, apa yang dikembangkan? Karena ini kita belajar tentang proses bisnis, maka yang kita kembangkan, yang kita manage, yang kita kontrol, dan yang kita kembangkan adalah si proses bisnis ini, kayak gitu. Perancangan proses merupakan elemen yang penting untuk selama managing a process. Jadi kan alurnya itu kita merancang proses dulu. Setelah merancang proses dijalankan, proses bisnis dijalankan, kita manage dengan baik. Lalu kalau memang dibutuhkan improvement atau re-engineering atau reprocess atau redesign, ya kita akan melakukan redesign kayak gitu. Jadi proses manajemen ini adalah implementasi dari rancangan proses bisnis yang sudah kita kembangkan sebelumnya dan kita manage dengan baik sekarang. Kita lakukan continuous improvement, kita kontrol agar bisa mendapatkan performansi yang terbaik. Ketika kita bisa menerapkan manajemen proses yang baik ini, kita bisa bisa sedikit menutupi kekurangan dari organisasi kita secara fungsional. Bukan menutupi juga kita bisa cepat sadar gitu loh, oh kekurangan organisasi kita itu apa, sehingga kita bisa cepat memperbaikinya. Apa yang diperlukan untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Berdasarkan Melan di tahun 1993, prinsip-prinsip inti dari proses manajemen yang berhasil antara lain establish proses ownership. Harus jelas siapa entitas-entitas, siapa pemilik proses, dan lain sebagainya dalam sebuah rancangan proses. Lalu analyze boundaries dan interface. Kita harus tahu boundaries-nya, pembatas, batasan-batasannya, lalu interface-nya, itu seperti apa. Lalu defining the process by documenting its workflow. Dokumentasi. Penting sekali dokumentasi. Ketika kalian nanti belajar tentang ISO, maka namanya dokumentasi itu sangat perlu. Kenapa? Dengan dokumentasi kita tahu ketika kita mengalami kejadian serupa di masa depan, kita tahu penyelesaiannya seperti apa. Kita bisa membuka kembali dokumen-dokumen yang lama dan oh ternyata untuk menyelesaikan masalah X dulu itu pakai cara ini dan kita bisa melakukan cara yang sama atau mengimprove cara yang sama. Identifying control point dan measurement-nya. Jadi titik-titik kontrol dan bagaimana cara mengukurnya. Lalu monitoring the process for control purpose by implementing the measures. Kita terapkan pengukuran yang sudah kita identifikasi dan taking corrective action. Jadi kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan, ya kita harus membetulkannya, bukan malah dibiarin. Based on those core principle, the road to successful process management of an existing process can be divided into 3 phases. Ada fase 1 inisialisasi, fase 2 definisi, fase 3 kontrol. Bisa dilihat di gambar ini ya.
Jadi ini ada fase inisialisasi, fase paling awal. Lalu kita mendefine prosesnya seperti apa, hingga fase 3 kita mengontrol keberjalanan prosesnya. Fase 1, inisialisasi, bertujuan untuk menentukan siapa sih proses owner atau proses manager, siapa yang bertanggung jawab terhadap si proses bisnis yang sedang berjalan, authority-nya, scope-nya, boundaries-boundariesnya, pembatas-pembatasnya, kayak gitu. Di sini adalah fase inisialisasi. Kita menganalisis, kita menentukan, kayak gitu. Jadi misal ada supplier ini kan ngasih raw material ya, input. Lalu kita ada proses produksi, jadi output diserahkan ke customer, di mana customer memberikan customer requirement, kita juga memberikan requirement bahan baku ke supplier. Di sini ada interface atau batasan antara, kita kan di tengah nih. Interface ini adalah batasan antara kita dan pihak di luar kita. Contohnya kita dengan supplier dan juga kita dengan customer. Nah, interface-nya itu apa? Misal kalau customer, berarti penjualannya, marketingnya, kayak gitu. Kalau supplier berarti pemilihan vendor, procurement, proses procurement-nya. Nah, fase kedua adalah defining. Kita mendefine workflow-nya, kita mendefine baseline untuk evaluasi proses, di mana dengan mendesain ini, harapannya dan didokumentasikan, harapannya kita bisa tahu sebenarnya alur proses bisnis yang sedang berjalan itu seperti apa, dokumentasinya mana, karena dokumentasi itu syarat utama ISO sih sebenarnya. Dan kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya itu mudah dikontrol di fase 3. Jadi semua harus sudah jelas di sini, workflow-nya terutama. Nah, fase ketiga, fase terakhir adalah fase kontrol. Ketika kita sudah define semuanya, mulai dari proses ownership-nya, boundaries-nya, interface-nya, terus kita sudah mendefine juga, menggambarkan bagaimana workflow, aliran kerjanya, aliran prosesnya, maka fase terakhir adalah mengontrol agar proses bisnis yang berjalan itu sesuai dengan yang sudah didefinisikan, yang sudah ditentukan di fase 1 dan fase 2. Kalau memang ada kekeliruan, ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya, maka di tahap terakhir ini, perform feedback dan kontrol ini harus dijalankan sekali. Taking correction action. Jadi jangan ragu untuk melakukan tindakan-tindakan korektif untuk membenarkan atau meluruskan si proses bisnis kita. Karena ketika ada kesalahan atau kegagalan proses bisnis, maka otomatis output-nya pun akan gagal. Malah kita akan rugi besar kan. Itu yang harus dihindari. Ini ada illustrative example managing a document distribution process. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Sambil dibaca sendiri. Jadi ada pegawai baru,
bukan pegawai baru sih. Ada seseorang si Joe ini baru naik jabatan jadi associate manager, di mana dia yang taking responsible untuk strategic planning. Dia bertanggung jawab formulating dan issuing copies of the company strategic plan to the firm's key manager. Jadi di sini kan di inisialisasi ya, di paragraf ini diinisialisasi siapa yang bertanggung jawab? Joe. Skopnya apa? Skopnya formulating and issuing copies. Kayak gitu. Boundariesnya apa? Ada boundaries waktu kan di sini. Terus habis itu ini adalah workflow-nya. Ini workflow-nya, dan di dua ini dia menjalankan workflow dan fase 1 dan fase 2 yang sudah ditentukan. Dan ini adalah bentuk controlling-nya. Ini kan ternyata ada beberapa masalah. Nah, ini dia taking action plan buat controlling-nya. Kayak gitu. Contohnya fase 1, 2, dan 3. Ini ya penjelasannya. Assign process ownership. Joe, jelas. Lalu boundaries dan interface, dia ada 2 critical. Internal interface dan external interface. Nah, ini dia gambarkan. Ini inputnya, vendornya, ini outputnya, customernya Joe kan si manajernya itu kan. Nah, ini proses bisnis yang dia jalankan, mulai dari ngeprint dan menjilid, lalu short copies, terus pengiriman, sort and distribute, kayak gitu. Ini adalah workflow-nya. Workflow pekerjaannya Joe. Nah, ini perform fit, ini fase 3-nya. Dia mengukur dan melihat kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Lalu dia taking control, taking action, dan ini summary-nya. Gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, salah satu bentuk proses bisnis itu ada Six Sigma Quality Program. Ini akan lebih kalian pelajari, banyak kalian pelajari ketika kalian mengambil mata kuliah pengendalian kualitas di semester 6. Kayak gitu. Di semester depan ya berarti kalau yang sekarang tingkat 3.
Di launching pada 1987, Six Sigma adalah sebuah nama dari perusahaan yang dia proses oriented, berinisiatif pada proses oriented untuk mencapai improvement di quality dan productivity. Dan Six Sigma di tahun 1988 sudah diterapkan di IBM, ABB, Kodak, Applied Signal, dan General Electric. Six Sigma can be defined as an improvement program aimed at reducing variability and achieving near elimination of defect from every product, process, and transaction. Jadi Six Sigma ini digunakan untuk, ya balik lagi tujuannya untuk mengurangi variabilitas, sehingga nggak banyak produk yang di-reject. Makanya dia kan diterapkannya di proses pengendalian kualitas, kayak gitu. Mengurangi product defect. Six Sigma program can be described as a company-wide strategic initiative for process improvement in manufacturing and service organization. Jadi nggak cuma di perusahaan manufaktur, tapi juga di perusahaan jasa. Six Sigma di perusahaan jasa digunakan agar jasa yang diberikan ke konsumen itu sifatnya stabil bukan. Apa sih istilahnya itu? Kayak nggak mut-mutan gitu loh, kan jasa itu kan ada, ya gimana ya, kayak nggak mut-mutan. Kayak misalnya jasa bank, kan jasa bank tuh salah satunya teller kan, teller menghadapi konsumen. Nah, Six Sigma ini juga mengatur teller agar teller ini tuh nggak mut-mutan, nggak kadang jutek, kadang baik, kadang apa, agar jasanya itu konsisten kayak gitu. Karena kalau misalnya kan ketika kita belajar tentang kualitas jasa, itu ada 5 parameter kan, character, responsibility, tangible, empathy, hanya itu apa ya? Assurance, sama reliability. Di mana reliability itu adalah kehandalan. Kehandalan itu adalah kekonsistenan. Jadi ketika kita memberikan jasa itu enggak ke konsumen A itu kasih 100%, ke konsumen B ngasih cuma 90%, karena mut-mutan tadi itu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya Six Sigma itu nggak hanya digunakan di produk-produk manufaktur, perusahaan manufaktur, tapi juga di perusahaan jasa. Nah, tujuan utama Six Sigma adalah tentu reducing cost, mengurangi cost, dan menaikkan revenue. Itu udah jelas ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengefisiensi dan meningkatkan efektivitas dari proses. Ada 5 langkah dalam Six Sigma di MIC: define, measure, analyze, improvement, dan control. Bisa dibaca ya, intinya sih gimana caranya dengan mengurangi variabilitas, berarti mengurangi product defect, otomatis kita bisa mengurangi biaya dan mendapatkan revenue atau profit yang lebih tinggi. Ya, hidupnya teknik industri gitu ya. Mengurangi efisiensi, efektivitas, mengurangi biaya, menaikkan profit, kayak gitu-gitu aja sih. Ini framework-nya di MIC, define, measure, analyze, improve, control. Ini akan banyak kalian pelajari nanti di proses pengendalian kualitas. Karena ini bagian dari perencanaan kualitas. Quality planning. Jadi kalau kita belajar tentang kualitas, itu ada 3 tahap juga. Tahap pertama adalah quality planning, tahap kedua adalah quality control, tahap ketiga adalah quality improvement. Jadi kita merencanakan dulu kualitas kita seperti apa, lalu kita menjalankan dan mengontrol, memanage. Kalau memang diperlukan improvement, namanya teknik industri ya, kita harus continuous improvement katanya.
Kalau memang diperlukan untuk improvement, pengembangan lebih jangka panjang dan lain sebagainya, maka ada quality improvement. Nah, key reason for the success of Six Sigma. The bottom line focus and big dollar impact encourage and maintain top management commitment and support. Jadi top management commitment dan support itu salah satu key reason-nya. Lalu, the emphasis and consistent use of an unified and quantitative approach to process improvement. The emphasis placed on understanding and satisfying customer need. Jadi jangan sampai kita fokus dalam diri kita, tapi kita melupakan customer. Enggak. Apa yang sedang kita jalankan, apa yang sedang kita proses di dalam kita itu adalah tujuan utamanya, juga salah satunya satisfying customer. Kenapa? Kalau tujuan kita bisa mensatisfy customer sampai customer itu merasa apa ya? Value barangnya itu lebih tinggi daripada harga. Istilahnya apa? Worth it banget lah. Dia akan melakukan pembelian berulang. Dia akan melakukan pembelian berulang sehingga apa? Balik lagi menaikkan ke profit kita. Dan jangan lupa kombinasi yang tepat dari right project, right people, dan right tools. Saya kalau di HRD ya, kalau kita belajar Sikin atau SDM adalah right man in the right place. Ini right people in the right project with right tools. Sampai sini ada pertanyaan tentang Six Sigma? Pengenalan Six Sigma aja sih ini. Ya, ada chat. Ada pertanyaan sebentar. Di perform feedback itu kan biasa didapatkan karena ada beberapa kendala di sistem kerja perusahaan itu. Tapi kalau misalkan feedback yang diberikan adalah kendala yang disebabkan oleh faktor luar atau kesalahan pada customer-nya sendiri. Menurut Ibu, bagaimana cara perusahaan mengatasinya dan memanage-nya? Yang disebabkan kesalahan pada customer-nya sendiri. Nah, proses bisnis itu kan kalau kita belajar, kita bisa membreakdown kan proses bisnis itu. Salah satunya ada proses bisnis, bagaimana mengatasi klaim atau kendala yang disebabkan oleh customer. Misal kita produksi kulkas. Kulkas itu kan agak fragile ya. Dia nggak bisa sembarang digotong gitu. Kalau nggak salah dia kan ada kompresornya, di mana kompresornya itu nggak boleh miring. Jadi kalau ngangkat kulkas tuh harus vertikal, harus berdiri, nggak boleh horizontal. Kalau nggak nanti freonnya bocor, kompresornya error, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan ketika mengangkut, misal customer-nya ingin pindah kulkas di rumahnya dari depan ke belakang. Kesalahan ketika mengangkut itu kan sebenarnya kesalahan customer ya, bukan kesalahan kita kan. Nah, tapi customer tetap mengklaimkan ke kita. Pasti kita juga harus membuat proses bisnis untuk mengatasi klaim customer tadi. Gimana sih proses bisnisnya kalau misalnya ternyata klaimnya itu disebabkan kesalahan customer. Makanya kan ada di garansi itu batasan-batasan mana aja yang bisa diklaim, mana aja yang nggak bisa diklaim. Itu kan bagian dari proses bisnis yang dirancang oleh si produsen kulkasnya. Menjawab nggak? Menjawab, Bu. Terima kasih. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke re-engineering, perancangan ulang proses bisnis. Re-engineering or BPR or business process re-engineering, as it's commonly known, become a buzzword in the 90s, spurring a tremendous interest in process design. The essence of the re-engineering philosophy is to achieve drastic improvement by completing redesign core business process, that is by rethinking the way business is conducted. Re-engineering is the fundamental rethinking and radical change of business process to achieve dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, and speed. Re-engineering is the rapid and radical redesign and change of strategy, value-added business process, and the system, policies, and organizational structures that support them to optimize the workflow and productivity in organization. Ini kata Manelli and Klein. Re-engineering is the fundamental rethinking and redesign of operating process and organizational structure. It focuses on the organization core competence to achieve dramatic improvement in organizational performance. Nah, salah satu contoh re-engineering yang pernah diceritakan oleh dosen saya itu adalah re-engineering proses bisnis, adalah ini di PLN. Jadi dosen saya waktu itu jadi konsultannya PLN, di mana dosen saya meng-cut, benar-benar bukan meng-cut sih, benar-benar menata ulang proses bisnis yang terjadi di PLN sehingga bisa lebih ringkas. Jadi pelayanan PLN yang awalnya nunggu 14 hari, itu jadi tinggal 7 hari maksimal. Tapi ya ada impact-nya, ada beberapa entitas-entitas yang harus di-cut. Kayak pertemuan kedua ya waktu itu. Kita belajar value added dan non-value added. Yaitu proses perancangan ulang proses bisnis itu yaitu kita mendefine mana yang value added, mana yang non-value added. Yang non-value added kalau bisa di-cut ya di-cut, kalau bisa dikurangi ya dikurangi. Sehingga entitas yang berhubungan akan juga berkurang. Waktu itu juga terjadi pengurangan pegawai, tapi kita lakukan dengan bijak, yaitu pegawai-pegawai yang sudah tua, yang sudah memasuki masa persiapan pensiun, kalau di BUMN itu namanya MPP, masa persiapan pensiun, itu tidak ditaruh di struktural atau di fungsi-fungsi utama, tapi ditaruh di fungsi-fungsi sampingan, di mana fungsi-fungsi sampingan ini nantinya akan di-cut. Contoh lain re-engineering proses bisnis adalah di KAI. Ketika, kalian pasti udah sering dengar ya, ketika KAI ini dirutnya dipegang Pak Jonan, ya Pak Jonan ya, tahun 2009 sampai 2014, perkereta apian di Indonesia itu berubah drastis, sangat drastis. Kenapa? Karena Pak Jonan ini mempunyai visi dua, customer oriented dan human capital oriented. Dia dari human capital oriented, dia menaikkan gaji pegawai, menaikkan taraf hidup pegawai. Dulu gaji KAI itu katanya cuma 2 juta, karena dipegang Pak Jonan, gaji minimal adalah 4 juta, 5 juta. Kenapa dia menaikkan gaji? Memang sih meningkatkan cost, tapi harapannya itu adalah dengan menaikkan gaji, orang akan lebih semangat bekerja, karena mereka menjual jasa ya, jasa transportasi, kereta api, mereka juga semangat melayani konsumen. Jadi tujuan kedua tercapai juga kan, customer oriented. Dimana ketika customer oriented customer-nya puas, satisfaction customer need, walaupun cost-nya naik, tapi profit-nya naiknya juga sangat cepat. Kita sebagai customer bisa membedakan ya, kenyamanan yang kita alami ketika KAI zaman dulu dan kereta api zaman sekarang, kayak gitu. Dulu kan tempat duduk harus rebutan, sekarang kan enggak, proses bisnisnya diubah. Kita bisa memilih tempat duduk kita ketika pesan tiket. Makin kesini juga makin berubah kan, kalau dulu bisa beli di loket, di mana di loket itu cenderung banyak calo yang menaikkan harga.
sekarang bisa beli online. Kita bisa beli sendiri online tanpa perlu ke loket. Jadi juga memutus rantai-rantai yang tidak halal. Contohnya calo tadi. Kan rantai-rantai yang nggak benar ya, proses bisnisnya nggak benar ya. Itu menutup kekurangan, menambal kekurangan lah dari proses bisnis kita. Disitulah contoh bisnis proses re-engineering, benar-benar drastis ya perubahannya. Banyak entitas yang akhirnya hilang. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini contoh-contoh other change program, ada re-engineering, total quality management, automation, restructuring, right sizing. Ini bisa dibaca sendiri sih. Fokusnya di mana? Jadi apa ya? Dengan merubah proses bisnis secara besar-besaran, memang akan langsung berdampak nyata gitu loh ketika proses bisnis baru itu diimplementasikan. Contohnya ya KAI tadi. Langsung benar-benar berdampak nyata kan. Kita sebagai customer kereta api. Kapan sih kita harus melakukan perancangan ulang proses bisnis? Kita tanyakan dulu ke customer. Demanding ke kita gimana? Kalau makin berkurang, jadi bertanyaan dong. Oh, customer-nya berkurang ya, ada apa ini? Nah, harus dicari kenapa. Dan kalau memang diperlukan proses re-engineering ya, we should do. Kita harus melakukan proses engineering itu, re-engineering itu. Lalu kita lihat ke kompetitor kita. Kompetitor kita gimana? Kalau memang kompetitor kita bisa menyediakan jauh lebih baik, maka kita harus bisa melakukan yang lebih baik juga dengan cara re-engineer tadi. Can you hand carry walk through the process 5 times faster than your normal cycle time? Bagaimana proses bisnis kita sendiri? Sudah berjalan lebih cepat atau enggak? Have your incremental quality improvement effort been stalled or been a disappointment? Bagaimana quality improvement kita? Bagaimana investasi teknologi kita? Terus kalau memang kita mau bikin produk baru atau service baru, otomatis juga perlu re-engineer. Dan berikutnya, dan seterusnya. Kalau melakukan perancangan ulang bisnis, apakah risknya juga tinggi dan bukannya harus juga dilihat dari kesiapan perusahaannya sendiri, Bu? Iya. Risknya tinggi atau enggak, kalian akan belajar nanti di mata kuliah analisis resiko dan kelayakan. Jadi analisis resiko dan kelayakan tuh kalian akan melihat, akan menilai sendiri seberapa tinggi sebuah resiko dari sesuatu hal. Sesuatu hal itu banyak ya, termasuk salah satunya perancangan ulang proses bisnis. Tapi gimana ya? Kita nggak bisa ya hidup itu stagnan. Kalau ini menurut saya ya, kita nggak bisa hidup itu stagnan di titik itu aja. Kita harus sampai di suatu titik kita harus berani melangkah lebih. Bukan melangkah, bahkan kita harus berani melompat untuk mencapai tujuan tuh langsung straight to the point, bukan jalan pelan-pelan lagi. Kalau jalan pelan-pelan itu kan istilahnya kita ya udah berjalan sesuai seharusnya. Tapi kalau kita melakukan perancangan ulang proses bisnis, maka kita akan melakukan sebuah lompatan. Di mana lompatan ini tuh ya jauh titiknya. Tapi harapannya kan tujuan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Dilihat dari kesiapan perusahaannya sendiri, ya ketika kita melakukan analisis resiko, kita melihat membandingkan antara risk dan impact, dampak yang terjadi. Kesiapan perusahaan kan bisa dilihat dari analisis impact ya, analisis dampak. Kalau memang masih bisa kita handle, ya kita bisa melakukannya. Gitu. Jadi ketika kalian belajar tentang analisis resiko dan dampak, atas sesuatu hal yang akan terjadi, akan kalian lakukan, salah satunya ya proses
bisnis ini. Memang harus dianalisis dulu. What should be re-engineered? Proses, bukan organisasinya, tapi proses bisnis yang berjalan di dalamnya. Itu harus di-redesign atau di-re-engineer ketika memang setelah dianalisis resiko dan dampak, bisa menuju ke arah yang lebih baik. Bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, rapid result. Dan bisa memberikan benefit yang signifikan kepada customer maupun organisasi. Contohnya KAI tadi ya, ketika dia melakukan perancangan ulang proses bisnis, dampaknya signifikan kan ke kita sebagai customer maupun ke karyawan-karyawannya di dalam organisasi. Ini framework, Robert Framework untuk proses re-engineering, mulai dari opportunity assessment dulu. Jadi dilihat dulu opportunity itu apa ya? Kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perancangan ulang proses bisnis. Baru ditambah juga analisis kapabilitas kita. Yang tadi Shirley tanyakan ya, kita juga harus melihat ke dalam diri kita, kesiapan dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada analisis kapabilitasnya kan. Baru kita melakukan proses desain. Nah, ini kita lihat dulu risk dan impact-nya itu seperti apa, analisis risk, resiko dan dampak. Lalu ketika kita sebelum mengimplementasi proses bisnis baru, nggak bisa ujuk-ujuk itu langsung diimplementasi gitu jedar, enggak. Pasti butuh transisi, masa-masa transisi. Makanya ada transition plan. Ada pilot test, ada modifikasi infrastruktur, baru benar-benar implementasi, dan implementasinya pun juga dalam bentuk transisi, nggak semua langsung diimplementasi sekaligus, sambil continuous improvement proses. Kayak gitu. Jadi nggak langsung jeder ya. KI itu kan pelan-pelan banget nggak sih? Dia ada transisinya pelan-pelan, nggak langsung berubah 180 derajat. Kayak tadi yang saya bilang, di PLN, itu nggak langsung berubah 180 derajat. Pasti shock semua itu yang di dalam perusahaan. Kan ada transisinya yang kayak contohnya cara ngekat pegawainya. Cara ngekatnya adalah yang memasuki masa pensiun, ditaruh di fungsi-fungsi non-fungsional. Kayak gitu. Ini framework-nya Lowenthal. Kalau ini framework-nya Robert, ini framework-nya Lowenthal. Preparing, planning, mendesain, mengevaluasi. Ya, ini mirip-mirip sebenarnya framework-nya. Ini framework-nya Cross. Mulai dari customer. Kalau ini kan berjalan dari customer ya, kalau si Cross itu. Dari customer requirement analysis, lalu baseline-nya bisa baru ada current process review, terbentuk desain spesifikasi, dan juga ada desain option. Terus nanti ditentukan desainnya seperti apa, berdasarkan prinsip-prinsip atau boundary-boundary yang sudah ditentukan juga. Lalu validasi, pilot test, baru ditransformasikan ke bisnis, diimplementasikan. Oke. Sampai sini aja sih. Ada pertanyaan? Ini ada tugas
Tugasnya kalian membandingkan, kalian cari sumber referensi, individu aja kayaknya. Kalian cari sumber referensi mengenai 3 framework ini. Kalian cari similarity dan perbedaan di antara ketiga framework tadi. Tapi ini nggak usah, connectis dengan Six Sigma ini nggak usah. Kalian bandingkan aja kekurangan, similarity dan persamaan dan perbedaannya, serta kekurangan dan kelebihan masing-masing framework. Apa ada pertanyaan? Tata letak ruangan juga bisa berdampak pada proses bisnis. Proses bisnis berdampak pada tata letak ruangan sih, lebih tepatnya. Jadi nanti ketika kalian semester 7 ada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Nah, itu kan bagaimana cara kalian menata mesin-mesin produksi, bagaimana kalian cara menata ruangan kerja, dan lain sebagainya, itu kan bergantung dengan proses bisnis yang sudah kalian atur, bergantung pada workflow yang sudah kalian atur. Kebalik ya, lebih tepatnya. Proses bisnis berdampak pada tata letak ruangan, bukan tata letak ruangan berdampak pada proses bisnis. Jadi yang paling awal itu kita harus bisa mendefine proses bisnisnya dulu. Kalau proses bisnisnya udah tahu, udah bisa di-define sampai level operasi, istilahnya kalau kita breakdown itu udah sampai breakdown dekomposisi level 5 gitu. Nah, akan ketahuan nanti tata letaknya seperti apa. Menjawab? Jadi ketika kalian menata mesin produksi itu nggak asal menata, ada ininya. Gitu. Jadi kebalik. Oke, ada pertanyaan lagi? Framework yang mana aja? Ini, 3 ini. Robert, Lowenthal, dan Cross. Framework re-engineering. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi mata kuliah TI ini saling berkaitan ya. Di proses bisnis nanti ternyata berkaitan dengan proses pengendalian kualitas, proses bisnis berkaitan dengan perancangan tata letak fasilitas, proses bisnis berkaitan dengan perancangan produk, dan lain sebagainya. Saling berkaitan sekali. Dan harapannya ketika kalian di semester 8, di semester akhir lah pokoknya, kalian bisa tahu hubungan antar keilmuan di teknik industri. Karena kita belajar sistem ya, teknik industri itu sebenarnya belajar sistem sih. Belajar sistem secara kesatuan. Dosen saya dulu bilangnya gitu sih. Kalian tuh belajar sistem. Belajar di mana sistem itu adalah sesuatu yang abstrak. Tapi kalian harus bisa mendefine keabstrakan dari sistem itu. Makanya kan ada mata kuliah pemodelan sistem. Di mana proses bisnis itu adalah bagian dari sistem industri tadi. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini sampai sini aja.
Kita ketemu lagi minggu depan, minggu kelima. Mungkin minggu kelima akan menjadi pertemuan sinkronus atau pertemuan live terakhir dengan saya, karena minggu ke-6 saya sudah menyediakan video di YouTube saya, dan minggu ke-7 adalah kalian mengumpulkan video presentasi tugas besar. Tugas besarnya apa akan saya floorkan di minggu kelima besok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi ada keterlambatan, kekurangan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.